Perempuan yatim piatu yang entah dari mana asalnya. Berani-beraninya mau masuk ke keluarga kami. Kata-kata itu meledak di tengah acara pertemuan keluarga di sebuah hotel mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Dilontarkan langsung oleh calon ibu mertua saya, seorang sosialita yang berbalut barang-barang mewah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pacar saya yang sudah 1 tahun bersama, hanya bisa terdiam di sampingnya. Saya, seorang perempuan yang kehilangan orang tua di usia 11 tahun, dan dibesarkan oleh nenek, hanya bisa menelan air mata di tempat itu. Tapi, ada sesuatu yang aneh. Sehari setelah pertemuan keluarga itu, kehidupan sang sosialita pemilik beberapa ruko di Pondok Indah itu mulai jungkir balik. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi antara seorang nenek sederhana penjual lauk matang di pasar tradisional dengan seorang sosialita kelas atas Jakarta? Sekarang, saya akan ceritakan semuanya. Sebelum video dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like. Awal musim hujan tahun 2025, sebuah pasar tradisional di pinggiran Jakarta ramai seperti biasanya. Di antara lorong-lorong sempit, aroma ikan bakar dan uap nasi yang mengepul bercampur menjadi satu. Di tengah-tengah keramaian itu, di bawah sebuah tenda terpal yang sudah usang, berdirilah sebuah warung lauk matang sederhana. Bu Sukma, rendangnya mantap sekali hari ini. Pujian dari para pelanggan disambut dengan senyuman oleh pemilik warung, Sukmawati, yang membuat kerutan di sudut matanya semakin terlihat. Wajahnya yang telah menapaki usia 72 tahun memang penuh dengan jejak waktu, namun sorot matanya masih tajam. Di antara para pedagang pasar, ia hanya dikenal sebagai Bu Sukma. Seorang nenek biasa yang sudah membuka warungnya sejak jam 5 pagi untuk menyiapkan masakan dan menutupnya saat matahari terbenam. Pukul 7 malam, Bu Sukma perlahan membereskan warungnya. Saat ia menarik pintu harmonika warungnya yang sudah berkarat, bahunya yang sedikit bungkuk tampak menegak sejenak. Seperti seorang aktor yang menghapus riasannya setelah turun panggung, kehangatan di wajahnya perlahan memudar. Sesampainya di rumah, lampu teras sudah menyala. Nenek sudah pulang, terdengar suara seorang perempuan muda dari ruang tengah. Dialah Aulia Sari, 31 tahun, satu-satunya keluarga yang paling berharga bagi Bu Sukma di dunia ini. Aulia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan makanan besar, dan sejak bulan ini ia pindah ke rumah neneknya untuk persiapan pernikahan. Mereka berdua duduk berhadapan, makan malam dalam diam. Sepiring nasi hangat, beberapa macam sayur dan lauk hidangan yang sederhana namun penuh cinta. Menjelang akhir makan malam, Aulia membuka suara dengan hati-hati. "Nek, tanggal pertemuan keluarganya sudah ditetapkan. Sabtu depan." Sendok di tangan Bu Sukma berhenti sejenak. "Di mana?" katanya. "Di hotel daerah SCBD, Nek. Ibunya Mas Doni bilang lebih nyaman di sana." Dalam suara Aulia, tersirat campuran antara harapan dan kecemasan. Pacarnya selama setahun, Doni Wirawan. Ibunya, Riana, adalah istri seorang pengembang properti yang memiliki beberapa ruko dan bangunan di kawasan elit Pondok Indah. Sejak perkenalan pertama, Aulia sudah merasa terintimidasi oleh suasana keluarga Doni, tapi ia mencintai Doni, dan Doni pun mengatakan mencintainya, jadi ia ingin percaya semuanya akan baik-baik saja. Hotel, ya, mewah sekali acaranya. Nenek tidak apa-apa, kan? Kenapa nenek harus tidak apa-apa? Kalau itu orang yang Aulia suka, ya nenek harus datang untuk bertemu. Tapi di dalam sorot mata Bu Sukma, ada sesuatu yang melintas, sesuatu yang tak bisa dibaca oleh Aulia. Setelah makan malam dan Aulia mencuci piring, Bu Sukma diam-diam berjalan menuju sebuah kamar kecil di ujung lorong. Kamar itu selalu terkunci, bahkan Aulia pun belum pernah memasukinya. Bu Sukma membuka pintu dengan kunci. Kriet engsel tua itu berderit. Di dalam ruangan, ada sebuah meja kayu tua, lemari arsip dari besi, dan dinding yang dipenuhi map-map dokumen. Dari laci meja yang paling dalam, ia mengangkat sebuah papan dasar ganda. Di bawahnya, beberapa benda muncul, sebuah ponsel lipat model lama, sebuah buku agenda bersampul kulit, dan setumpuk tebal dokumen dengan stempel bank. Bu Sukma mulai membolak-balik lembaran dokumen. Rincian kepemilikan saham di sebuah bank swasta, laporan dividen dari perusahaan investasi, daftar agunan kredit properti. Angka-angka yang tertera di dokumen-dokumen itu tak bisa dibandingkan dengan omzet warung lauknya.
Puluhan, bahkan ratusan miliar rupiah mengalir melalui berbagai institusi keuangan, dan di pusat aliran dana itu tertera nama Sukmawati. 40 tahun yang lalu, hidup Bu Sukma sangat berbeda. Suaminya, yang ia nikahi di usia 29 tahun, meninggal dunia setelah bisnisnya bangkrut dan meninggalkan setumpuk utang. Yang tersisa hanyalah seorang putra yang baru lahir dan gunungan utang. Bu Sukma mengertakkan gigi. Ia bekerja sebagai buruh jahit di pabrik, mencuci piring di rumah makan, dan menggelar lapak di pasar subuh. Lalu, sebuah kesempatan datang. Uang yang ia simpan di sebuah koperasi simpan pinjam kecil yang didirikan oleh para pedagang pasar, nilainya berlipat ganda. Saat itulah Bu Sukma sadar, membuat uang bekerja untuk menghasilkan uang jauh lebih cepat. Sejak saat itu, tanpa memberitahu siapapun, ia perlahan melebarkan sayapnya ke dunia keuangan. Dari koperasi ke bank perkreditan, lalu ke perusahaan investasi, di luar, ia tetaplah seorang nenek pedagang pasar, namun di antara segelintir orang di dunia keuangan, ia dikenal sebagai pemain besar tanpa nama. Putra dan menantunya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas 20 tahun yang lalu. Malam itu, sambil memeluk Aulia yang baru berusia 11 tahun di rumah duka, Bu Sukma tak akan pernah lupa. Sejak hari itu, tujuan hidup Bu Sukma hanya satu, melindungi cucunya. Tapi ia tidak mau menunjukkan kekuatan uangnya. Ia tidak ingin Aulia menjadi anak yang menilai orang dari hartanya. Jadi, ia membesarkannya dengan biasa. Sebagai cucu seorang nenek pedagang pasar, sebagai anak yatim piatu yang tumbuh dalam kesederhanaan. Bu Sukma mengambil agendanya dan melingkari tanggal Sabtu depan dengan spidol merah, lalu ia bergumam. Hari itu, hidupku akan berbelok tajam, entah ke arah mana. Nada bicaranya datar, tapi matanya menyiratkan ketenangan sebelum badai. Dari luar pintu, terdengar suara Aulia. Nek, buahnya sudah Aulia siapkan, ya? Iya. Nenek ke sana. Bu Sukma memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke laci dan membuka pintu. Saat bertemu Aulia di lorong, ia tersenyum seperti biasa. Cucuku baik sekali, terima kasih ya. Mereka duduk berdampingan di ruang tengah sambil makan apel. Suasana malam yang damai. Namun, di dalam kepala Bu Sukma, perhitungan lain sedang berjalan. Ia berharap pertemuan keluarga dengan sosialita Pondok Indah itu berjalan lancar, tapi ia tahu betul bahwa urusan dunia tidak selalu mulus. Jika ada yang berani merendahkan Aulia, saat itu, ia mungkin harus menunjukkan wajahnya yang lain, bukan lagi wajah seorang nenek pedagang pasar. Setelah Aulia masuk kamar untuk tidur, Bu Sukma duduk sendirian di ruang tengah. Detak jarum jam dinding menggema di rumah yang sunyi. Ia menatap kegelapan di luar jendela, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Malam sebelum pertemuan keluarga, desah napas tak henti-hentinya terdengar dari kamar Aulia. Dengan pintu lemari terbuka lebar, Aulia sudah puluhan kali berganti pakaian di depan cermin. Blus krem dengan rok hitam. Tidak, terlalu biasa. Ia melepaskannya lagi, gaun terusan ungu muda. Ini terlalu kekanak-kanakan, gantungan baju berserakan di lantai. Bukan yang ini, bukan yang itu juga. Akhirnya Aulia terduduk lemas di tempat tidur. Ujung jarinya terasa dingin. Besok, ia akan bertemu secara resmi dengan Ibu Doni. Selama setahun berpacaran, ia memang sudah beberapa kali bertemu, tapi pertemuan keluarga adalah level yang berbeda. Sebuah acara untuk meminta restu pernikahan. Sebuah acara di mana hidupnya bisa ditentukan oleh satu kata yang keluar dari mulut keluarga itu. Wajahnya di cermin terasa asing. Lingkaran hitam sudah terbentuk di bawah matanya, dan bibirnya kering kerontang. Aulia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kalau aku terlihat begitu menyedihkan? Bagaimana kalau di mata mereka aku terlihat hina? Statusnya sebagai yatim piatu selalu terasa seperti batu besar yang mengganjal di sudut hatinya. Saat wawancara kerja di usia 20 konta, saat bertemu orang tua teman-temannya, dan saat harus berhadapan dengan Ibu Doni, batu itu terasa semakin berat. Sementara itu, di kamarnya, Bu Sukma membuka pintu lemari pakaiannya. Dari bagian terdalam, ia mengeluarkan sepotong pakaian yang terbungkus plastik. Sebuah mantel berwarna abu-abu tua, pakaian itu dibuat lebih dari 10 tahun yang lalu, tapi kondisi kainnya masih sangat bagus. Kasmir kualitas terbaik dari Italia, pakaian berharga yang hanya bisa dikenali oleh mata yang ahli.
Modelnya sudah ketinggalan zaman, tapi Bu Sukma sengaja memilih pakaian ini. Mantel itu digantung di gantungan, dan Bu Sukma memandanginya sejenak. Tak ada logo yang mencolok, tak ada hiasan yang menarik perhatian. Hanya sebuah mantel abu-abu yang berat dan sopan, tapi bagi orang yang tahu nilai sesungguhnya, kualitasnya akan langsung terbaca. Biar saja penampilan luar jadi urusan mereka, yang penting hati kita tidak perlu malu, pikir Bu Sukma. Ia tidak ingin pamer harta. Tepatnya, ia tidak merasa perlu melakukannya. Lewat pukul 10 malam, Aulia mengetuk pintu kamar neneknya. "Nek, belum tidur? Oh, masuklah." Aulia masuk dan duduk di samping neneknya. Tangannya saling bertaut di atas lutut, kepalanya tertunduk. Bu Sukma hanya memandangi cucunya dalam diam. "Nek, apa besok aku akan baik-baik saja? Bagaimana kalau aku terlihat sangat buruk di mata mereka?" Suara Aulia bergetar. Selama lebih dari 30 tahun hidup, ini pertama kalinya ia melihat cucunya begitu cemas. Bu Sukma menggenggam erat tangan cucunya yang dingin. "Bicara apa kamu ini? Cucu nenek adalah yang paling cantik dan paling berharga di dunia. Jangan minder." "Tapi aku tidak punya orang tua, dan keluarga mereka punya banyak gedung dan uang. Memangnya kenapa kalau aku tidak punya apa-apa? Tidak punya orang tua bukan salahku. Dan nenek membesarkanmu seperti apa selama ini?" Suara Bu Sukma tegas, namun di dalamnya tersirat kehangatan. Aulia mencoba tersenyum, tapi kecemasan di matanya tak kunjung hilang. Bu Sukma mengelus rambut cucunya. "Cepat tidur. Besok wajahmu bisa bengkak loh." Setelah Aulia keluar dari kamar, Bu Sukma kembali sendirian. Jam dinding menunjukkan pukul 11. Ia duduk di tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Tangan cucunya yang bergetar, matanya yang penuh cemas, terus terbayang, langit malam awal musim hujan dihiasi beberapa bintang. Malam yang damai, tapi hati Bu Sukma gelisah. Paling baik jika semua berjalan lancar dan penuh restu, gumamnya dalam hati, tapi dunia tidak selalu sebaik itu. Ia pergi ke dapur, dan meminum segelas air dingin. Air itu terasa dingin menuruni tenggorokannya, tapi sesuatu yang membara di dalam dadanya tak kunjung padam. Firasat buruk, ia tidak tahu kenapa, tapi ia terus merasa bahwa acara besok mungkin bukanlah acara yang penuh restu. Kembali ke kamar, Bu Sukma berbaring di tempat tidur. Tapi ia tak bisa tidur. Sambil menatap langit-langit, ia berpikir, "Jika, seandainya, ada yang berani merendahkan cucuku, apa yang harus kulakukan saat itu?" Mata Bu Sukma bersinar dingin dalam kegelapan. Kekuatan yang telah ia kumpulkan selama 40 tahun terasa bergerak di ujung jarinya. Ia berharap tidak perlu menggunakannya. Tapi jika perlu, ia siap mengeluarkannya kapan saja. Lewat pukul 2 pagi, Bu Sukma akhirnya bisa memejamkan mata. Di saat yang sama, Aulia juga masih terjaga, memeluk bantalnya. Ketakutan yang samar bahwa nasibnya akan ditentukan besok. Tapi di saat yang sama, ada sedikit harapan bahwa Doni akan membelanya. "Ada Mas Doni, jadi pasti tidak apa-apa. Dia akan melindungiku." Aulia ingin percaya begitu, tanpa tahu betapa rapuhnya kepercayaan itu. Malam semakin larut, dan pertemuan keluarga tinggal kurang dari 12 jam lagi. Pagi hari pertemuan keluarga pun tiba. Aulia sudah terbangun sejak pukul 5 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Setelah berguling-guling di tempat tidur, ia akhirnya bangkit dan duduk di depan meja rias. Wajahnya di cermin terlihat sangat pucat. Lingkaran hitam pekat membayangi matanya akibat kurang tidur, dan bibirnya kering. Ia mulai merias wajah, tapi tangannya gemetar hingga eyelinernya terus-menerus miring. Hapus, gambar lagi, hapus, gambar lagi. Begitu juga dengan lipstik. Terasa terlalu tebal, ia menghapusnya dengan tisu, mengoleskannya lagi, lalu menghapusnya lagi. 1 jam berlalu begitu saja. Sambil menatap dirinya di cermin, Aulia menghela napas. Dilihat dari sudut manapun, ia tidak puas. Ia membuka lemari. Gaun terusan krem yang sudah ia pilih semalam tergantung di sana. Tapi saat akan memakainya, ia kembali cemas. Apa ini terlalu sederhana? Terlalu kampungan? Ibunya Mas Doni katanya hanya memakai barang bermerek. Kalau aku pakai baju ini, apa aku akan diremehkan? Ia mencoba gaun itu di badannya, melihat ke cermin, lalu meletakkannya lagi,
berulang kali. Akhirnya, ia mengeluarkan baju lain, tapi tak ada yang pas. Sambil menghela napas panjang, ia kembali mengambil gaun krem itu. Bu Sukma menunggu cucunya dengan tenang di ruang tengah. Mantel abu-abu yang semalam ia keluarkan dari lemari diletakkan di atas pangkuannya sambil menatap keluar jendela. Pakaian yang sudah berumur lebih dari 10 tahun, tapi bahannya terbuat dari kasmir Italia kualitas terbaik. Namun, di mata orang-orang yang seluruh tubuhnya dipenuhi merek dengan logo besar, pakaian ini mungkin hanya akan terlihat seperti pakaian bepergian kuno milik nenek-nenek pasar. Bu Sukma justru nyaman dengan itu. Orang kaya sejati tidak perlu repot-repot menandai nilainya dengan pakaian. Nek, aku kelihatan tidak apa-apa? Aulia keluar ke ruang tengah dengan hati-hati. Gaun krem yang rapi, gak sepatu hak rendah yang sopan, dan aksesorisnya hanya sepasang anting mutiara kecil. Riasan wajahnya pun dibuat selami mungkin. Tapi di matanya, terpancar kecemasan yang mendalam. Ia menggigit bibir, memilin-milin jarinya, dan terus melirik ke arah cermin. Cantik. Cucu nenek paling cantik dan paling berharga di dunia. Bu Sukma bangkit dan mengelus lembut bahu cucunya. Bahu Aulia sedikit bergetar. Terasa sekali ketegangan menyelimuti seluruh tubuhnya. Nek, aku tidak terlihat terlalu menyedihkan, kan? Ibunya Mas Doni katanya hanya pakai barang mewah. Aku benar-benar tidak apa-apa? Bagaimana kalau aku diremehkan? Suara Aulia bergetar pelan. Matanya sudah berkaca-kaca. Bu Sukma menggenggam erat tangan cucunya dan berkata dengan suara mantap, bicara apa kamu? Bukan pakaian yang membuat orang, tapi orang yang membuat pakaian. Biar saja penampilan luar jadi urusan mereka, yang penting hati kita tidak perlu malu, jangan minder. Memangnya kita kurang apa sampai harus minder? Cucu nenek ini anak yang tidak akan membuat malu dimanapun. Aulia mencoba tersenyum mendengar kata-kata neneknya. Tapi kecemasan di matanya tak kunjung hilang. Pertemuan resmi pertama dengan keluarga pacar yang sudah setahun bersamanya. Terlebih lagi, di hotel termewah di Jakarta. Tentu saja ia tegang. Pukul 11 siang, mereka berdua berangkat ke SCBD dengan taksi. Pemandangan di luar jendela perlahan berubah. Dunia yang sama sekali berbeda dari gang-gang pasar yang kumuh terbentang di depan mata. Gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca menjulang tinggi, dan mobil-mobil impor berjejer memenuhi jalanan. Di sepanjang jalan yang dipenuhi butik-butik mewah, orang-orang berpakaian glamor berlalu lalang. Etalase pusat perbelanjaan memajang tas dan pakaian, seharga ratusan juta rupiah. Aulia menatap pemandangan itu, dan merasa semakin ciut. Tangannya terkepal di atas lutut, ia menggigit bibir sambil menatap keluar. Apa aku pantas berada di antara orang-orang itu? Apa aku boleh masuk ke dunia yang gemerlap itu? Pikiran-pikiran cemas terus berkelebatan. Bu Sukma melirik cucunya di samping dan menggenggam tangannya tanpa berkata apa-apa. Tangan cucunya terasa dingin. Mereka tiba di Hotel H di SCBD, tempat yang dijanjikan. Sejak dari pintu masuk, aura kemewahan sudah terasa menyengat. Lantai marmer, gagang pintu kaca berlapis emas, hingga dorman yang membukakan pintu semuanya beraroma uang. Memasuki lobi, sebuah lampu gantung kristal raksasa menyambut mereka. Ribuan potongan kristal berkilauan di langit-langit. Cahaya yang tumpah dari atas memantul di lantai marmer, menyilaukan mata. Musik klasik mengalun lembut, dan udara dipenuhi aroma parfum mahal. Di salah satu sudut lobi, ada tanaman tropis di dalam pot besar, dan di sofa, duduk orang-orang berjas mahal. Atas nama tamu yang sudah reservasi, mari saya antar ke ruang privat di restoran Chinese. Seorang staf hotel menyapa dengan sopan. Pria muda itu mengenakan setelan jas yang disetrika rapi. Mereka berjalan menyusuri lorong yang panjang. Dinding di kedua sisi lorong dihiasi lukisan-lukisan mahal. Dan di lantai terhampar karpet tebal. Suara langkah kaki pun seakan terserap, membuat suasana begitu hening. Di ujung lorong, ada sebuah pintu berornamen emas. Jantung Aulia mulai berdebar kencang. Telapak tangannya berkeringat. Napasnya terasa sesak, kakinya gemetar. Bu Sukma menggenggam tangan cucunya sekali lagi, lebih erat. Pintu ruangan terbuka. Di dalam, sudah ada dua orang yang duduk menunggu. Hal pertama yang terlihat adalah kemewahan itu sendiri. Duduk di kursi utama, seorang wanita parubaya, Riana, usianya katanya 61 tahun,
Tapi karena perawatan yang baik, ia terlihat seperti awal 50 kopaan. Tapi yang lebih mencolok adalah apa yang ia kenakan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak, dari sehelai rambut hingga ujung kuku semuanya seakan berlomba-lomba memamerkan kekayaan. Jaket tweed Chanel, syal Hermes, dan di pergelangan tangannya, jam tangan Cartier berkilauan. Jari-jarinya dihiasi cincin-cincin permata besar, dan di telinganya, anting berlian berkelip. Di samping kursinya, tas Hermes Birkin diletakkan dengan sengaja. Tas yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ia tampak seperti butik mewah berjalan, atau mungkin toko perhiasan. Di sampingnya, duduk seorang pria, Doni Wirawan. 34 tahun, pacar Aulia, ia mengenakan setelan biru tua yang rapi, tapi terlihat sedikit cemas. Ia duduk merapat di samping ibunya, matanya melirik ke sana-sini. Saat matanya bertemu dengan Aulia, ia tersenyum canggung, senyum yang tak bertenaga, seperti orang yang sedang takut akan sesuatu. "Oh, sudah datang ya?" kata Riana tanpa beranjak dari kursinya. Suaranya manis, tapi matanya menelanjangi Bu Sukma dan Aulia dari atas ke bawah. Perlahan, seolah sedang menilai barang. Tatapannya dingin, seperti sedang menginspeksi. "Selamat siang, Tante," sapa Aulia lebih dulu sambil membungkuk dalam. Suaranya sedikit bergetar. Wajahnya memerah. "Iya, duduklah." Riana hanya menganggukkan kepala, tidak beranjak untuk menyambut mereka. Bu Sukma juga membungkukkan kepala dengan sopan. "Perkenalkan, saya neneknya Aulia." "Oh iya, perjalanannya pasti melelahkan ya? Macet tidak tadi?" "Yah, wajar sih kalau naik angkutan umum, pasti capek ya." Nada bicaranya mengandung sindiran halus. Meskipun ia tahu mereka mungkin naik taksi, ia sengaja menyebut angkutan umum. Seolah ingin mengatakan, "Kalian tidak pantas berada di hotel seperti ini." Bu Sukma duduk tanpa mengubah ekspresinya. Makanan dipesan, dan keheningan canggung menyelimuti ruangan. Doni mencoba mencairkan suasana. "Ma, Aulia ini kerja sebagai manajer pemasaran di perusahaannya. Waktu peluncuran produk baru kemarin, dia yang jadi penanggung jawabnya. Kemampuannya diakui." "Lau, oh ya, pemasaran?" Riana mengangguk acuh tak acuh. Sudut bibirnya sedikit terangkat, tapi matanya tetap dingin. Lalu ia langsung mengalihkan topik ke putranya. "Kalau Doni, dia jadi kepala tim di perusahaan manajemen gedung yang saya bangun, dari kecil sudah dibilang jenius. Lulusan sekolah internasional, lanjut ke FEBUI, terus MBA di Amerika. Anak satu-satunya, jadi saya investasinya tidak tanggung-tanggung. Biaya kuliahnya saja sudah miliaran." Riana menceritakan kehebatan putranya dengan mata berbinar. Suaranya penuh kebanggaan. Tapi di sela-sela ceritanya, terselip perbandingan yang halus. "Memang sih, sekarang ijazah bukan segalanya, tapi kan dasar-dasarnya harus ada. Pendidikan dari keluarga itu yang menentukan kualitas seseorang." "Aulia lulusan mana?" "Ya, saya dari Universitas Negeri, Tante. Jurusan Teknologi Pangan." "Oh, Universitas Negeri. Bagus juga sih. Zaman sekarang kan banyak juga anak-anak yang sukses meskipun orang tuanya tidak ada." Satu kalimat itu membuat wajah Aulia menegang. Orang tuanya, kata itu membuat jantungnya berdebar kencang. Luka akibat kehilangan orang tua dalam kecelakaan 20 tahun lalu masih belum sembuh. Aulia menunduk dan menggigit bibir. Ia mati-matian menahan air mata yang akan jatuh. Tatapan Bu Sukma sedikit menajam. Tapi ia masih menahan diri. Karena wanita ini adalah ibu dari pria yang dicintai cucunya, ia berusaha untuk tetap sopan. "Sabar. Demi Aulia, sabar," batinnya berulang kali. Makanan mulai disajikan, hidangan khas Tiongkok yang mewah, sup sirip ikan hiu, dimsum, babi asam manis, hingga mie seafood disajikan satu persatu. Setiap piring dihiasi dengan serpihan emas, dan setiap mangkuknya tampak seperti karya seni. Sambil makan, Riana terus berbicara. Sebagian besar adalah tentang kehebatan keluarganya. "Keluarga kami punya 3 ruko di Pondok Indah. 1 gedung kantor, 2 lagi ruko komersial. Pendapatan sewanya saja lumayan. Uang sewa per bulannya sudah setara gaji tahunan orang biasa.
Nanti Doni yang akan mewarisinya. Riana berkata sambil mengambil sepotong babi asam manis. Nada bicaranya sangat jelas menyiratkan. Beginilah level kami. Di lingkungan kami, hanya keluarga-keluarga kaya yang tinggal. Ukuran rumah memang penting, tapi lingkungan sekitar itu yang membentuk seseorang, kan? Harus bergaul dengan yang selevel, biar sama-sama nyaman. Aulia menunduk, pura-pura makan, tapi tak ada makanan yang bisa ia telan. Sendok di tangannya bergetar. Setiap kata Riana menusuk hatinya seperti duri. Bu Sukma diam-diam menyeruput kuahnya sambil mengamati Riana. Mencoba membaca seperti apa wanita ini, seperti apa isi hatinya. Di balik penampilan luarnya yang gemerlap, terlihat kegelisahan. Kesombongan yang harus terus dipamerkan agar merasa puas. Hal-hal seperti itu mulai terlihat. Orang kaya sejati tidak banyak bicara seperti itu, pikir Bu Sukma. Menjelang akhir makan, Riana mengeluarkan tablet model terbaru dari tasnya. Ia menggeser-geser layar, lalu mendorongnya perlahan ke arah Bu Sukma. Sebelum makan tadi sebenarnya ada hal penting yang mau saya bicarakan. Sekarang saja ya. Mendengar itu, tatapan Bu Sukma sedikit berubah. Firasat buruk melintas. Tapi ia tidak mengubah ekspresinya. Kita lihat saja dulu. Tapi jika wanita ini melewati batas, saat itu aku tidak akan tinggal diam. Riana meletakkan tabletnya di atas meja. Di layar, terlihat semacam daftar. Tulisannya padat. Ada beberapa hal yang harus kita sepakati sebelum menikah. Doni ini kan anak saya yang berharga, jadi banyak yang harus diperhatikan. Riana menggeser layar dengan lancar, seolah sedang melakukan presentasi bisnis. Bu Sukma dan Aulia menunduk untuk melihat layar. Itu adalah sebuah daftar. Bukan, lebih tepatnya, daftar tuntutan. Setiap butir tertera harganya. Mantel bulu cerpelai, 300 juta rupiah. Tas kulit buaya, 200 juta rupiah. Mobil impor, 700 juta rupiah. Perabotan rumah, 500 juta rupiah. Uang seserahan, 300 juta rupiah. Angka-angka itu terus berlanjut. Wajah Aulia memucat. Kalau dijumlahkan semua, berapa totalnya? Kepalanya terasa kosong. Napasnya sesak. Di kalangan orang kaya Jakarta, standar seperti ini sudah biasa. Mantel bulu kan wajar sebagai hadiah untuk mertua, dan mobil zaman sekarang kalau bukan mobil impor kan agak gimana gitu. Di lingkungan kami, kalau pakai mobil lokal kan malu. Riana berkata dengan santai, seolah sedang tawar-menawar harga buah di pasar. Ia menyebutkan daftar senilai miliaran rupiah. Tentu saja, kalau memang tidak mampu, bisa didiskon sedikit. Tapi minimal seginilah biar tidak malu-maluin. Mengerti, kan? Bu Sukma menatap layar tablet itu perlahan. Ekspresinya tidak berubah, tapi dalam hati ia merasa muak. Ini bukan pertemuan keluarga, ini pemerasan. Bukan sedang memilih calon menantu, tapi sedang menempelkan label harga pada barang. Ibu Riana, bukankah dalam pernikahan hati kedua anak yang utama? Bu Sukma membuka suara dengan tenang. Suaranya pelan, tapi mantap. Aulia ini anak yang hatinya hangat. Selama setahun ini, ia tulus menyayangi Doni. Bukankah itu yang terpenting? Alis Riana berkedut. Sudut bibirnya melengkung sinis. Aduh, Nek, zaman sekarang masih bicara soal hati? Memangnya hati bisa jadi nasi? Bisa jadi uang? Saya bicara jujur saja ya. Riana mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya merendah. Aulia itu tidak sepadan dengan Doni. Dari segi keluarga, pendidikan, lulusan universitas negeri mana bisa dibandingkan dengan UI. Doni saya itu lulusan MBA dari Amerika, seorang elit. Aulia punya apa? Tangan Aulia di bawah meja mulai bergetar. Wajahnya memerah, rasa malu, marah, dan sedih bercampur aduk. Riana melanjutkan, suaranya penuh racun. Kalau dibesarkan nenek tanpa orang tua, harusnya lebih peka, kan? Harusnya sadar diri, di acara seperti ini tidak seharusnya berharap apa-apa. Katanya anak yatim piatu itu tidak punya sopan santun, ternyata benar ya. Seketika, waktu seolah berhenti. Anak yatim piatu, kata-kata itu menggema di udara. Air mata Aulia jatuh menetes. Ia sudah berusaha menahannya, tapi tak bisa lagi. Luka akibat kehilangan orang tua 20 tahun lalu kembali menganga.
Doni duduk di sampingnya dengan wajah kaku. Ia hanya menunduk, bibirnya bergerak-gerak. Sepertinya ia ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia tidak membuka mulut. Tatapan Bu Sukma berubah sedingin es. Tapi ia masih menahan diri. Ia ingin memastikan satu hal terakhir. Bu Sukma menatap lurus ke arah Doni dan bertanya, "Mas Doni, apa kamu setuju dengan perkataan ibumu barusan?" Semua mata tertuju pada Doni. Aulia juga menyeka air matanya dan menatap Doni. Pria yang sudah setahun bersamanya, orang yang ia percaya. "Tolong katakan tidak, tolong bela aku." Tatapan Aulia memohon dengan putus asa. Doni ragu sejenak, pandangannya bolak-balik antara ibunya dan Aulia. Keringat membasahi dahinya. Bibirnya bergerak-gerak beberapa kali, tapi tak ada kata yang keluar. Terlihat jelas ia bimbang antara pacarnya selama setahun dan ibunya yang seumur hidup bersamanya. Aulia menatap Doni dan berdoa dalam hati. Tolong bela aku. Cukup katakan satu hal. Ibu keterlaluan." Aulia bukan orang seperti itu. Cukup satu kalimat. "Kalau begitu, semua penghinaan yang kudengar tadi bisa kutahan." Tapi akhirnya, Doni menoleh ke arah ibunya dan membuka suara. Matanya masih menatap ke meja. Ia tidak berani menatap Aulia. Ucapan mama memang sedikit kasar, tapi bukankah Aulia harus lebih berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keluarga kita? Satu kalimat itu membuat wajah Aulia pucat pasi. 1 tahun mereka tertawa bersama, menangis bersama, dan berjanji untuk masa depan. Orang itu kini membela ibunya, mengatakan bahwa Aulia yang harus menyesuaikan diri. Hatinya terasa hancur. Rasa dikhianati datang seperti gelombang pasang. Riana menegakkan bahunya seperti jenderal yang menang perang. Tuh kan, Doni juga setuju. Dia sendiri juga tahu kan kalau dia tidak sepadan. Perempuan yatim piatu kalau mau masuk ke keluarga kami, ya minimal harus bawa segitu, kan? Perempuan yatim piatu. Untuk kedua kalinya. Kata-kata itu kembali terucap. Riana benar-benar di atas angin. Sudut bibirnya terangkat penuh kemenangan. "Jujur saja, kamu kan mendekati anak saya untuk memperbaiki nasib, kan? Kalau dibesarkan nenek tanpa orang tua, pasti pendidikannya tidak benar. Berani-beraninya menggoda laki-laki dari Pondok Indah, harus tahu dirilah." Riana mengetuk-ngetuk meja dengan kukunya sambil melanjutkan. "Saya sudah 30 tahun tinggal di Jakarta Selatan, sudah lihat macam-macam perempuan. Yang menempel pada laki-laki kaya untuk mengubah nasib, semuanya sama saja. Sudah terbaca di wajahnya." Tatapan Riana tertuju pada Aulia, penuh penghinaan. "Tapi Aulia, kalau setidaknya kamu bisa memenuhi syarat, masih ada kemungkinan untuk dipertimbangkan. Tapi datang dengan tangan kosong. Apa yang bisa kamu tawarkan? Cuma badan, kan? Zaman sekarang, itu pun sudah biasa dan tidak ada nilainya." Suara Riana semakin tinggi, ia benar-benar merasa menang. Aulia menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar menahan tangis. Ia tidak bisa bersuara, hanya air mata yang terus mengalir. Tepat pada saat itu, Bu Sukma perlahan bangkit dari kursinya, gerakannya lambat, tapi aura yang terpancar begitu tajam. Seperti sedang mencabut pedang, aura intimidasi yang dingin dan hening menyebar. "Cukup." Suara Bu Sukma menggema. Pelan dan tenang, tapi di dalamnya terkandung hawa dingin yang menusuk. Tidak perlu didengar lagi. Riana membelalakan matanya. "Hah? Cukup apa? Pembicaraan kita belum selesai." Bu Sukma menatap lurus ke arah Riana. Panggilan ibu yang tadi ia gunakan sudah hilang. "Riana." Satu kata itu membuat ekspresi Riana menegang. Nama tanpa sapaan. Itu adalah deklarasi bahwa ia tidak akan lagi menjaga sopan santun. "Tadi Anda bilang apa pada cucu saya?" Perempuan yatim piatu, mendekat untuk memperbaiki nasib. Suara Bu Sukma masih pelan. Tapi kemarahan di dalamnya membara seperti api. "Saya tadi menahan diri karena Anda adalah ibu dari pria yang disayangi cucu saya. Tapi Anda sudah melewati batas. Anda yang lebih dulu melewati batas." Bu Sukma melangkah maju ke arah Riana. Riana secara naluriah mundur. "Cucu saya tidak sepadan dengan anak Anda? Jangan bercanda. Cucu saya terlalu berharga untuk orang materialistis dan rendahan seperti Anda. Saya tidak sudi mengirim cucu saya ke keluarga yang hatinya busuk."
Wajah Riana memerah padam. Apa? Materialistis rendahan? Anda bicara seperti itu pada saya? Benar. Saya bicara pada Anda. Bu Sukma membalas dengan dingin. Menilai orang dari uang, mengurutkan orang dari status keluarga, dan mengorek luka orang lain untuk menghina. Apakah itu tradisi keluarga Anda? Apa itu yang begitu Anda banggakan? Riana bangkit dengan marah. Wajahnya berkerut. Nenek ini sudah gila atau apa? Berani-beraninya menasihati saya? Saya sangat waras. Jauh lebih waras dari Anda. Bu Sukma tidak mundur sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah Riana. Ingat baik-baik semua yang Anda katakan hari ini. Perempuan yatim piatu, katanya. Tidak punya sopan santun, katanya. Kata-kata itu, sebelum besok pagi, akan kembali pada Anda sebagai air mata darah. Mendengar itu, Riana tertawa sinis. Apa? Air mata darah? Lucu sekali. Memangnya Anda punya apa sampai bisa membual seperti itu? Tidak punya uang tapi gengsinya selangit. Memangnya nenek-nenek pasar bisa apa? Bu Sukma tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tapi senyum itu justru membuat Riana semakin gelisah. Ada sesuatu yang ganjil dan menakutkan. Ayo, kita pergi. Aulia. Bu Sukma menggenggam tangan cucunya. Aulia menyeka air matanya dan bangkit. Kakinya gemetar, tapi ia bertahan dengan berpegangan pada tangan neneknya. Mas Doni. Bu Sukma menatap Doni untuk terakhir kalinya. Doni tidak berani mengangkat kepala. Ia menghindari tatapan dan hanya menggigit bibir. Tahukah kamu betapa cucu saya menyayangimu selama setahun ini? Tapi di sini, sekarang, kamu membela ibumu. Kamu tidak melindungi Aulia. Bahu Doni tersentak. Kamu tidak pantas untuk Aulia. Hiduplah selamanya di bawah ketiak ibumu. Setelah mengatakan itu, Bu Sukma membuka pintu ruangan. Dari belakang, terdengar suara tajam Riana. Mau kemana? Pembicaraan belum selesai. Sini. Bu Sukma tidak menoleh. Sambil menggenggam erat tangan cucunya, ia berjalan menyusuri lorong. Dari belakang, Riana berteriak, lihat saja, dasar gembel, berani-beraninya membentak. Awas kalian. Bu Sukma membiarkan teriakan itu berlalu di belakangnya. Mereka melewati lobi hotel dan keluar. Langit tiba-tiba menurunkan hujan. Langit yang tadi pagi cerah kini berubah menjadi kelabu. Rintik hujan membasahi bahu mereka. Aulia berhenti di bawah kanopi hotel dan menatap langit. Entah air hujan atau air mata, sesuatu mengalir di pipinya. Bahunya bergetar. Tangis yang ditahan akhirnya pecah. Nek, aku bodoh sekali. Selama setahun ini apa yang kulihat? Aku tidak tahu dia orang seperti itu. Ternyata cuma aku yang mencintainya. Bodoh sekali aku. Suara Aulia bergetar. Ucapannya terbata-bata. Bu Sukma memeluk erat cucunya, tak peduli hujan membasahi mereka. Bukan. Bukan salahmu. Sifat asli orang itu baru terlihat di saat-saat seperti ini. Biasanya semua orang hanya bicara yang baik-baik. Tapi di saat yang benar-benar penting, siapa yang ia bela, itulah isi hatinya yang sebenarnya. Bu Sukma menepuk-nepuk punggung cucunya sambil melanjutkan. Justru beruntung kita tahu sebelum menikah. Bayangkan kalau harus hidup selamanya di bawah mertua seperti itu. Sambil terus menahan perasaan. Itu jauh lebih menyedihkan. Aulia membenamkan wajahnya di pelukan neneknya dan menangis lama. Cinta selama setahun, impian masa depan, dan kepercayaan pada orang itu, semuanya hancur dalam sekejap. Sambil memeluk cucunya, Bu Sukma bersumpah dalam hati. Riana, semua kata-katamu hari ini, akan kubalas satu persatu. Perempuan yatim piatu, katamu. Tidak punya sopan santun, katamu. Baiklah. Besok pagi, kau akan tahu siapa yang sudah kau usik. Akan kuperlihatkan padamu apa yang akan terjadi pada gedung-gedung yang begitu kau banggakan. Di tengah hujan, mereka berjalan perlahan. Tanpa payung, basah kuyup. Tatapan Bu Sukma menembus hujan, mengarah ke kawasan selatan Jakarta. Di matanya, tersirat tekad yang dingin. Sudah waktunya mengeluarkan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan seumur hidupnya. Perang akan segera dimulai. Saat tiba di rumah, hari sudah gelap. Hujan sudah reda, tapi pakaian mereka basah kuyup. Begitu membuka pintu, Aulia langsung berlari ke kamarnya tanpa melepas sepatu dengan benar.
Suara pintu yang dibanting menggema di seluruh rumah. Bu Sukma melepas mantel basahnya, menggantungnya, lalu pergi ke dapur. Ia merebus air di teko dan menatap nyala api kompor dengan hampa. Api biru itu menari-nari, seperti amarah yang membara di dalam hatinya. Dari dalam kamar, terdengar suara isak tangis Aulia. Awalnya pelan, seperti trying menahan diri, lalu semakin keras, suara tangis yang serak. Terasa sekali ia sedang menangis di bawah selimut. Bu Sukma tidak mematikan kompor meskipun air di teko sudah mendidih. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan tangisan cucunya. Hatinya hancur. Suara tangis itu pernah ia dengar 20 tahun yang lalu. Saat Aulia kehilangan orang tuanya dan menangis setiap malam, saat itu ia juga menangis sesedih ini. Dulu penyebabnya adalah kecelakaan lalu lintas. Sebuah tragedi yang tiba-tiba. Tapi hari ini berbeda. Ini adalah luka yang disebabkan oleh manusia lain, sengaja, dengan niat jahat. Itulah yang membuat Bu Sukma semakin marah. Ia menuang segelas air dingin dan menenggaknya. Tapi bukannya merasa lega, justru terasa ada bola api panas yang naik dari kerongkongannya. Gelas di tangannya sedikit bergetar. Setelah meletakkan gelas di wastafel, Bu Sukma duduk di meja makan. Ia menatap jam dinding. Tik, tok, jarum detik bergerak perlahan. Waktu berlalu tanpa peduli, tapi pikirannya semakin dingin. Kemarahan yang awalnya membara perlahan mereda, berubah menjadi sesuatu yang sangat dingin dan keras. Aku terlalu naif, pikir Bu Sukma. Seumur hidup aku berpikir menyembunyikan kekayaan adalah sebuah kebajikan, tapi keyakinan itu justru menjadi pisau yang melukai cucuku. Seandainya aku sedikit lebih terbuka, apakah wanita itu akan berani mengatakan hal seperti itu pada Aulia, perempuan yatim piatu, tidak punya sopan santun? Bu Sukma menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menghela napas dalam, matanya terasa panas, tapi ia tidak menangis. Tidak ada waktu untuk menangis, ada hal yang harus ia lakukan. Hingga lewat pukul 9 malam, tangisan Aulia masih berlanjut. Bu Sukma membawa segelas susu hangat dan berdiri di depan pintu kamar Aulia. Ia hendak mengetuk, tapi berhenti. Mungkin lebih baik membiarkannya menangis sendirian sekarang. Dipaksa untuk tenang pun tidak akan menyembuhkan lukanya. Ia meletakkan gelas susu di depan pintu, dan kembali ke ruang tengah. Duduk di sofa dalam kegelapan, menatap keluar jendela. Cahaya lampu jalan masuk remang-remang. Lewat pukul 10, suara tangis Aulia mereda. Sepertinya ia kelelahan dan tertidur. Bu Sukma diam-diam membuka sedikit pintu kamar Aulia. Di dalam selimut, bahu mungilnya naik turun secara teratur. Bantalnya basah oleh air mata. Di wajahnya yang terlelap, jejak air mata masih terlihat jelas. Ada juga bekas gigitan di bibirnya. Terlihat betapa keras ia mencoba menahannya. Bu Sukma masuk ke kamar tanpa suara. Ia merapikan selimut dan mengelus rambut cucunya yang berantakan. Wajahnya saat tidur masih seperti masa kecilnya. Anak kecil yang 20 tahun lalu kehilangan orang tua dan menangis setiap malam hingga tertidur. Nenek minta maaf, gumam Bu Sukma tanpa suara. Sambil mengelus pipi cucunya, ia melanjutkan. Nenek terlalu mendidikmu untuk menjadi penurut. Hanya mengajarkan untuk menjadi baik, sabar, dan mengalah. Tapi itu salah. Ada saat-saat di dunia ini di mana kita tidak bisa hanya menjadi baik. Bu Sukma berhenti sejenak dan menatap cucunya. Seharusnya nenek mengajarkan bahwa kotoran itu bukan untuk dihindari karena jijik, tapi untuk dibersihkan. Nenek akan tunjukkan sekarang. Bagaimana cara membersihkannya? Sambil menutup pintu perlahan, Bu Sukma menuju ruang kerjanya. Ruang kerja itu hanyalah sebuah kamar kecil dengan rak buku tua dan meja kayu. Tapi di sanalah dunia Bu Sukma yang sebenarnya tersembunyi. Ia duduk di depan meja. Di bagian terdalam laci, ada sebuah kompartemen dengan kunci ganda. Kuncinya tersembunyi di dalam sebuah liontin kecil yang ia kenakan di lehernya. Ia membuka liontin dan mengeluarkan kuncinya. Klik, kunci terbuka. Di dalam laci, ada sebuah agenda tua bersampul kulit dan sebuah ponsel lipat model lama. Orang zaman sekarang memakai smartphone terbaru, tapi Bu Sukma tetap setia dengan ponsel kuno ini. Ada alasannya. Smartphone rentan terhadap peretasan dan penyadapan. Tapi ponsel lipat kuno ini bebas dari risiko itu.
Semua instruksi rahasia hanya dilakukan melalui ponsel ini. Ia menyalakan ponsel. Layar yang familiar muncul. Antarmuka sederhana, tombol angka yang besar. Ia bahkan tidak perlu membuka kontak. Jarinya sudah menekan nomor cepat 1. Tut, tut, tut. Sebelum nada sambung berbunyi 2 kali, sebuah suara terdengar dari seberang. Suara pria parubaya yang berat dan tenang. Ya, Bu? Bima. Sekretaris lama Bu Sukma, dan sekarang menjadi direktur utama perusahaan investasi yang mengelola asetnya. Pria yang telah bekerja di sisinya selama 30 tahun. Ia telah bersama Bu Sukma sejak muda, dan tetap setia mendampinginya bahkan setelah suaminya meninggal. Salah satu dari segelintir orang di dunia yang tahu identitas asli Bu Sukma. Ini saya. Suara Bu Sukma terdengar seperti biasa, pelan. Tapi Bima langsung bisa merasakan hawa dingin di dalamnya, karena ia sudah bersama Bu Sukma selama 30 tahun. Suara ibu terdengar tidak baik. Apa ada masalah? Bukankah hari ini pertemuan keluarga cucu ibu? Pertemuan keluarga. Kata itu kembali memancing amarahnya. Tapi Bu Sukma menahan emosinya. Sekarang adalah waktunya untuk berpikir dingin. Pertemuan keluarga itu gagal. Cerita lengkapnya nanti saja. Bu Sukma menatap kalender di mejanya. Tanggal besok dilingkari merah. Hari jatuh tempo beberapa pinjaman. Kebetulan yang luar biasa. Seolah langit memberinya kesempatan untuk balas dendam. Pak Bima, di antara pinjaman yang jatuh tempo besok, ada yang atas nama Riana dari Jakarta Selatan kan? Hening sejenak. Terdengar suara ketikan keyboard dari seberang. Bima sedang memeriksa data. Ya, Bu, sudah saya periksa. Atas nama Riana, besok ada 3 pinjaman yang jatuh tempo. Totalnya 150 miliar rupiah, dananya campuran dari bank swasta Han Seong dan perusahaan investasi kita. Agunannya adalah 2 ruko komersial dan 1 gedung kantor di Jakarta Selatan. Biasanya, perpanjangan akan disetujui, tapi... Suara Bima terdengar hati-hati. Ia sudah mencium gelagat yang tidak biasa. Apakah ada masalah, Bu? Ingatannya benar. Sudut bibir Bu Sukma melengkung sinis. Kalau ada cermin, mungkin ia sedang tersenyum seperti iblis. Wanita bernama Riana itu, tanpa tahu gedungnya ditopang oleh uang siapa, berani sombong di hadapannya. Tanpa tahu siapa yang memegang lehernya, ia berani mengumpat perempuan yatim piatu. Katak dalam tempurung pun tidak akan sebodoh itu. Tidak ada yang namanya biasanya. Suara Bu Sukma merendah. Lakukan sesuai prosedur. Tidak, periksa lebih ketat dari prosedur. Baik. Tarik semua dananya. Kirim pemberitahuan penolakan perpanjangan, dan jika tidak dilunasi paling lambat besok siang, segera proses lelang. Kirim surat pemberitahuannya. Dari seberang telepon, terdengar Bima menahan napas. Hening sejenak. Bu, penarikan dana mendadak sebesar itu bisa berdampak besar di pasar. Skala 150 miliar bukan jumlah kecil. Pihak Riana pasti akan protes. Kita butuh alasan yang kuat. Jika hanya penarikan dana, bisa jadi aduan ke OJK dan diliput media. Kekhawatiran yang masuk akal. Bima memang selalu seperti ini, setia, tapi tidak buta. Ia selalu memberikan nasihat yang diperlukan, itulah mengapa ia bisa bertahan selama 30 tahun. Alasan? Bu Sukma memotong. Suaranya menjadi dingin. Alasannya adalah apa yang wanita itu katakan pada cucu saya. Maaf, Bu. Wanita itu bilang, kami tidak selevel. Katanya cucu saya perempuan yatim piatu yang tidak punya sopan santun. Dia mengatakannya di depan cucu saya. Terdengar Bima menelan ludah dari seberang. Bima juga sudah mengenal Aulia sejak kecil. Ia menganggap cucu Bu Sukma seperti putrinya sendiri. Jadi begini. Suara Bu Sukma semakin merendah. Dingin dan keras. Ternyata saya sudah meminjamkan uang pada orang yang tidak selevel untuk menggunakan dana saya. Katakan saja terdeteksi adanya tanda-tanda kredit macet, reputasi buruk, risiko kredit, moralitas debitur yang bermasalah, pakai alasan apa saja. Baik, Bu. Suara Bima juga mengeras. Alasannya sudah lebih dari cukup. Bu Sukma berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Aktifkan semua jaringan kita di perbankan lain. Sebarkan rumor bahwa kondisi keuangan Riana sedang buruk,
dan buat bank-bank lain juga ikut menarik dananya secara bersamaan. Kalau hanya kita yang menarik, akan terlihat mencolok. Harus dari banyak tempat sekaligus. Buat seluruh pasar meragukan Riana. Apakah perlu menyentuh rentenir juga? Sentuh. Semuanya. Suara Bu Sukma semakin pelan, tapi niat membunuh di dalamnya semakin pekat. Jangan sisakan satu lubang napas pun untuk wanita itu. Tutup semuanya. Sebelum matahari terbenam besok, buat nama Riana lenyap dari Jakarta. Mengerti? Hening sejenak dari seberang. Bima tahu. Sekali Bu Sukma memutuskan, ia tidak akan pernah menariknya kembali. Dan ia juga tahu nasib apa yang akan menimpa orang yang mengusik cucunya. Ia sudah pernah melihatnya beberapa kali. Baik, Bu. Saya akan segera mengaktifkan jaringan perbankan. Besok pagi jam 9. Begitu bank buka, pemberitahuan akan dikirim. Siang hari, ponsel Riana pasti akan terus berdering. Sebelum matahari terbenam, dia akan datang dengan sendirinya. Biarkan dia datang, tapi jangan temui, aku akan menemuinya saat dia sudah siap berlutut. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, Bu Sukma membuka jendela. Angin malam yang dingin masuk. Udara terasa lembab setelah hujan. Dari kejauhan, terlihat samar-samar gemerlap lampu Jakarta Selatan. Lampu-lampu neon yang indah menghiasi langit malam. Di antara lampu-lampu itu, apa yang sedang dilakukan Riana sekarang, pikir Bu Sukma. Mungkin sedang membuka sampahnya dan merayakannya, mengira ia menang dalam pertemuan keluarga hari ini, sambil bersenandung karena berhasil mengusir gembel. Sambil bermimpi akan menjadi lebih kaya besok. Sambil merencanakan untuk menjual putranya ke keluarga kaya lain. Bu Sukma bergumam pelan di tengah angin malam. Bermimpilah, Riana. Suaranya pelan, tapi di dalamnya terkandung hawa dingin yang menusuk. Dunia yang akan kau temui saat membuka mata besok pagi bukanlah surga, melainkan neraka. Akan kubuat kau sadar bahwa gedung-gedung yang begitu kau banggakan, tumpukan uang itu, sebenarnya tak lebih dari kayu bakar. Mata Bu Sukma bersinar, sedingin es. Sambil menatap gemerlap lampu Jakarta, Bu Sukma berdiri di sana untuk waktu yang lama. Perang baru saja dimulai, pagi berikutnya tiba. Tapi hawa dingin dari pertemuan keluarga kemarin masih menyelimuti rumah Bu Sukma. Aulia, yang kelelahan menangis semalaman, belum juga bangun dari kamarnya. Bu Sukma sudah bangun sejak subuh dan sedang memasak sup di dapur. Suara kuah putih yang mendidih terdengar di rumah yang sunyi. Ia melirik jam dinding. Pukul 8.45 pagi, 15 menit sebelum bank buka. Bu Sukma mengecilkan api kompor dan masuk ke ruang kerjanya. Ponsel lipat yang semalam ia keluarkan masih tergeletak di meja. Bu Sukma mengambil ponsel itu dan menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi menyinari dengan terang. Di bawah sinar itu, di suatu tempat, Riana mungkin sedang menikmati pagi yang santai tanpa tahu apa-apa. Tepat pukul 9 pagi. Waktu di mana semua institusi keuangan di Indonesia membuka pintunya dan uang mulai bergerak. Dan juga waktu di mana pintu neraka Riana terbuka. Ponsel lipat berdering. Bu Sukma perlahan menekan tombol panggil. Pagi, Bu. Ini Bima. Operasi dimulai. Suara Bima terdengar tenang seperti mesin, tapi di dalamnya tersimpan ketajaman. Laporkan. Baik. Tepat pukul 9, tim analis kredit Bank Hanseong telah mengirimkan pesan notifikasi kepada Ibu Riana. Isinya adalah penolakan perpanjangan pinjaman dan surat tagihan pelunasan seluruh utang paling lambat hari ini pukul 12 siang. Bu Sukma memejamkan mata dan membayangkannya. Di sebuah apartemen mewah di Pondok Indah, Riana mungkin sedang menikmati kopi paginya dengan piyama sutra. Di depannya ada sarapan yang dipesan dari hotel, sambil memeriksa jadwal hari ini. Mungkin ia sedang bersenandung, merasa puas karena berhasil mengusir gembel dari pertemuan keluarga kemarin, lalu tiba-tiba ponselnya bergetar. Ia melirik layar tanpa curiga, dan matanya tak percaya. Perpanjangan ditolak. Pelunasan seluruh utang, paling lambat pukul 12 siang. Kata-kata yang belum pernah ia dengar seumur hidupnya berkedip seperti lampu peringatan merah di depan matanya. Baru saja tercatat di sistem perbankan bahwa ada aktivitas pengecekan rekening atas nama Ibu Riana. Sepertinya setelah membaca pesan, ia panik dan sedang memeriksa kondisi keuangannya. Sudut bibir Bu Sukma sedikit terangkat.
Bagus. Lanjutkan. Jaringan di bank-bank lain juga sudah saya atur. Saya sudah membisiki para kepala cabang pusat kredit korporat di Bank K dan Bank S, bahwa ada keraguan serius terhadap kesehatan aset gedung milik Riana, bahwa ada alasan mengapa Bank Hanseong buru-buru menarik dananya. Cerita itu sekarang sedang menyebar di kalangan finansial Jakarta. Di dunia keuangan, rumor lebih menakutkan daripada kenyataan. Jika satu bank mulai menarik dananya, bank-bank lain akan ikut cemas dan berlomba-lomba menarik dana mereka. Fenomena bank run, di mana nasabah berbondong-bondong menarik simpanan mereka dari bank, kini sedang terjadi pada Riana secara pribadi. Bu Sukma menutup telepon dan kembali ke dapur. Ia menuang sup ke dalam mangkuk, mengambil sepiring nasi hangat, dan menyiapkannya di meja makan. Untuk Aulia jika nanti ia bangun. Sambil mencicipi sesendok kuah, ia bergumam. Enak. Segar sekali. Di saat yang sama, di sebuah apartemen mewah di Pondok Indah, Riana menjatuhkan cangkir kopinya. Kopi tumpah di karpet putih, tapi ia tidak peduli. Ia menggenggam ponselnya dan memeriksa layar lagi. Berulang kali ia baca, pesannya tetap sama. Penolakan perpanjangan pinjaman. Mohon lunasi seluruh utang paling lambat hari ini pukul 12.00. Jika tidak dilunasi, proses lelang agunan akan dilanjutkan. Tangan Riana mulai gemetar. Pikirannya kosong. 150 miliar? Melunasi uang sebanyak itu hari ini juga? Gila. Sekaya apapun dia, siapa yang punya uang tunai sebanyak itu? Hanya dengan mantel yang disampirkan di atas piyama, ia berlari keluar. Tanpa keramas, tanpa riasan, dan masih memakai sandal rumah, ia menyetop taksi. Sopir taksi menatapnya aneh, tapi ia tidak peduli. Ke kantor pusat Bank Hanseong, cepat. Tiba di bank, Riana berlari ke lobi. Para pegawai menatapnya kaget. Penampilannya jauh dari citra sosialita Pondok Indah yang elegan. Lebih mirip orang gila. Mantel di atas piyamanya tidak terkancing dengan benar, rambutnya acak-acakan. Sandal rumahnya berbunyi plak-plak di lantai marmer. Mana kepala cabang? Suruh dia keluar sekarang, teriak Riana. Para nasabah di lobi serempak menoleh. Terdengar bisik-bisik. Kenapa orang itu? Pagi-pagi sudah gila. Suara-suara itu masuk ke telinga Riana. Tapi ia tidak peduli. Ibu, mohon tenang dulu, tunggu sebentar. Tunggu, saya ini nasabah VIP di sini sudah lebih dari 10 tahun. Panggil kepala cabangnya sekarang. Karena ia membuat keributan, akhirnya wakil kepala cabang keluar. Ia mengantar Riana ke ruang konsultasi yang tenang. Ibu, mohon jangan seperti ini. Ada nasabah lain di luar. Jangan seperti ini. Justru saya yang sedang dalam masalah besar. Kenapa perpanjangan pinjaman saya ditolak? Selama 10 tahun saya tidak pernah telat bayar bunga. Kenapa tiba-tiba begini? Riana menggebrak meja. Wakil kepala cabang tersentak. Itu keputusan dari tim analis pusat, Bu. Wewenang kami di cabang tidak bisa berbuat apa-apa. Pusat? Kalau begitu hubungkan saya dengan orang pusat. Saya mau bicara langsung. Maaf, Bu. Tim analis pusat tidak menerima panggilan eksternal, jangan banyak alasan. Teriak Riana. Tapi jawaban yang ia dapat tetap sama. Keputusan pusat. Bukan wewenang cabang. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ia seperti berteriak pada tembok. Akhirnya, seperti diusir, Riana keluar dari bank dan menuju Bank Cabang Jakarta Selatan. Bank utamanya. Ia berpikir, aku bisa ambil pinjaman baru di sini untuk melunasi utang di Bank Hanseong. Tapi di Bank K, situasinya sama saja. Bahkan lebih buruk, biasanya, kepala cabang akan berlari menyambutnya dan mengantarnya ke ruang VIP. Menawarinya kopi terbaik sambil bertanya, Ibu, bagaimana main golfnya akhir-akhir ini? Untuk menjilat, tapi hari ini berbeda. Pegawai di konter hanya tersenyum canggung dan memintanya menunggu. Setelah menunggu lama, kepala cabang tidak juga muncul. Akhirnya, wakil kepala cabang yang keluar, itu pun dengan wajah terpaksa. Ada pemberitahuan dari tim analis pusat. Peringatan risiko muncul pada peringkat kredit Ibu. Apa? Risiko? Risiko apa? Saya ini Riana, pemilik properti di Pondok Indah. Begini, Bu. Ada rumor yang tidak baik beredar di kalangan finansial. Katanya,
Alasan Bang Hanseong buru-buru menarik dana adalah karena ada masalah serius dengan arus kas ibu. Wajah Riana memucat. Jadi, kami tidak hanya tidak bisa memberikan pinjaman tambahan, tapi kami juga meminta ibu untuk melunasi sebagian pinjaman yang ada lebih awal. Maaf, Bu. Riana terduduk di kursi. Kakinya lemas, ditolak mentah-mentah di tempat yang ia percaya. Bukan ditolak, tapi seperti ditikam dari belakang. Bank-bank besar pun sudah menutup pintu. Itu artinya, tidak ada lagi institusi keuangan resmi di Indonesia yang akan meminjamkan uang padanya. Riana berjalan sempoyongan keluar dari bank. Jalanan mewah Jakarta Selatan yang kemarin terasa seperti catwalk baginya, hari ini terasa seperti berjalan di atas api neraka. Saat itu, Bu Sukma sedang minum teh di meja makan rumahnya sambil mendengarkan laporan dari Bima. Di Bank K juga ditolak. Sekarang sedang menuju Bank S, tapi hasilnya pasti akan sama. Untuk rentenir, saya sudah memberitahu pemain-pemain besar di pasar gelap Jakarta. Tidak akan ada yang berani meminjamkan uang pada target yang sudah ditandai oleh Ibu, Bu Sukma mengangguk. Satu lagi, butik mewah dan kafe di lantai 1 gedungnya itu, bukankah atas nama dia sendiri? Benar, Bu. Butik Lavian dan kafe The Queen. Beritahu para pemasok mereka, pasti ada tagihan yang jatuh tempo hari ini atau besok. Minta mereka semua mengajukan sita jaminan. Tidak seru kalau hanya gedungnya yang dilelang. Aku ingin melihat stiker sita merah menempel di toko-toko mewah yang ia banggakan itu. Sambil menatap keluar jendela, Bu Sukma melanjutkan. Cari tahu bagaimana perlakuannya pada para pemasok selama ini. Katanya dia sering menunda pembayaran dengan alasan, nanti ya, memangnya saya mau lari? Utang-utang itu, sekarang saatnya kembali menjadi bumerang. Bima terdiam sejenak, lalu menjawab, Bu, Ibu benar-benar orang yang tidak ingin saya jadikan musuh. Baik Bu, akan segera saya laksanakan. Sore harinya, situasi semakin gawat. Ponsel Riana tak henti-hentinya berdering dan menerima pesan. Tagihan dari pemasok yang menuntut pembayaran segera. Notifikasi dari perusahaan interior bahwa mereka akan mengajukan sita jaminan. Telepon dari para penyewa yang menanyakan apa yang sedang terjadi. Sekitar pukul 3 sore, stiker merah menempel di etalase butik mewah di lantai 1 gedung Riana. Sita jaminan. 3 kata sial itu menghiasi kaca jendela. Di depan toko, para penagih utang sudah berkumpul. Riana, keluar. Katanya tidak punya uang tapi tas Chanel-nya model baru terus. Kapan mau bayar utangku? Gaya selangit jadi istri pengembang. Ternyata begini akhirnya. Cepat bayar. Teriak-teriakan terdengar. Orang-orang yang lewat mencibir, sambil mengambil foto. Harga diri dan martabat yang begitu dijaga oleh Riana, kini terinjak-injak di jalanan. Bu Sukma melihat foto-foto dari lokasi yang dikirim Bima dan tersenyum tipis. Sekarang kau tahu kan, bagaimana akhir dari pamer harta? Riana, pintu kamar terbuka, dan Aulia keluar dengan wajah sembab. Matanya bengkak, tapi ekspresinya terlihat lebih tegar dari semalam. Nek, sudah bangun? Mau nenek ambilkan sup? Iya. Aulia duduk di meja makan. Bu Sukma menyajikan semangkuk sup hangat. Sambil mencicipi sesendok kuah, Aulia bertanya, Nek, hari ini tidak ada kejadian apa-apa, kan? Bu Sukma mengelus kepala Aulia dan menjawab, tidak ada apa-apa. Cuma nenek agak sibuk sedikit. Aulia menatap wajah neneknya. Ada aura yang berbeda dari biasanya, tapi ia tidak bertanya. Saat ini, ia hanya ingin fokus pada rasa hangat sup yang mengalir di perutnya. Nek, besok aku harus masuk kerja. Iya, pergilah bekerja. Rutinitas harus tetap dijaga. Dengan begitu kau bisa bertahan. Bu Sukma menggenggam cangkir tehnya dan menatap keluar jendela. Sinar matahari sore mulai condong. Di suatu tempat di Jakarta, Riana mungkin sedang merasakan sensasi berdiri di ujung tebing yang buntu, bahkan tanpa bisa merasakan sinar matahari itu. Pagi hari ia marah, siang hari ia meronta, dan sore hari ia mulai putus asa. Tapi ini baru permulaan, Bu Sukma berpikir dalam hati. Hari ini aku sudah menutup lubang napasnya. Besok, giliran mencabut pijakannya. Laporan terakhir dari Bima masuk. Bu, ini kondisi terakhir Ibu Riana. Sudah mendatangi 4 bank dan ditolak semua, mencoba menghubungi rentenir tapi tidak ada yang mau meminjamkan. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang,
Katanya menangis di dalam taksi. Menangis? Dia? Iya Bu. Sopirnya bilang sampai tidak nyaman. Bu Sukma tertawa sinis. Ternyata dia bisa menangis juga. Saat membuat cucuku menangis. Matanya tidak berkedip sedikit pun. Setelah menutup telepon, Bu Sukma bangkit. Ia pergi ke dapur dan mengeluarkan bahan-bahan untuk sup besok pagi. Sambil melakukan persiapan makan malam yang biasa. Di kepalanya, langkah-langkah berikutnya sudah tersusun rapi. Kegelapan mulai turun di luar jendela. Tapi di mata Bu Sukma, cahaya sedingin es masih menyala. Sore itu, bencana juga mendatangi apartemen Riana. Setelah ditolak oleh 4 bank dan bahkan rentenir, Riana pulang dengan sempoyongan. Saat turun dari taksi, kakinya lemas hingga ia terhuyung. Wajahnya penuh bekas air mata. Dan mantel yang tadi pagi ia kenakan dengan terburu-buru sudah kusut masai. Memasuki lobi apartemen, satpam menatapnya aneh. Orang yang biasanya membungkuk hormat sambil menyapa. "Selamat sore, Bu." Hari ini hanya mengangguk singkat dan membuang muka. Ia merasakan ada yang tidak beres. Saat naik lift, jantung Riana berdebar kencang. Pintu terbuka, dan saat ia melangkah ke koridor, napasnya tercekat. Di depan pintu apartemennya, ada beberapa orang berdiri, 3 pria berjas rapi. Dan di tangan mereka, ada map dengan pita merah. "Dengan Ibu Riana?" "Si siapa kalian?" "Kami dari tim penagihan Hanseong Capital. Kami datang untuk melakukan penyitaan aset bergerak atas dasar wan prestasi." Wajah Riana pucat pasi. "Penyitaan aset bergerak? Apa maksudnya?" "Ini rumah saya. Maaf, Bu. Kami harus menjalankan prosedur. Mohon minggir." Para pria itu hendak menekan kode sandi pintu. Riana berteriak, "Jangan," sambil mencoba menghalangi, tapi mereka tidak peduli. Mereka menunjukkan surat perintah pengadilan dan membuka pintu secara paksa. Masuk ke dalam, para pria itu bergerak dengan efisien seperti tentara. Satu orang merekam setiap sudut rumah dengan kamera, yang lain mencatat daftar barang di dokumen, dan yang terakhir menempelkan stiker merah. Sofa impor Italia di ruang tamu ditempeli stiker. Harganya 300 juta. TV layar datar 150 inci juga ditempeli stiker. Minuman keras di lemari pajangan, lukisan karya seniman terkenal di dinding, vas kristal, hingga meja marmer. Semua barang yang biasa Riana pamerkan pada tamu-tamunya kini dihiasi stiker merah. "Jangan. Itu hadiah ulang tahun pernikahan kami." "Yang itu peninggalan almarhumah ibuku?" teriak Riana, tapi tak ada gunanya. Para pria itu bergerak seperti mesin, terus menempelkan stiker Sita. Tanpa emosi, tanpa belas kasihan, tanpa keraguan. Mereka hanya menjalankan tugas. Doni, yang sedang tidur di kamar, terkejut mendengar keributan dan berlari keluar, dengan piyama dan rambut acak-acakan. Matanya merah, sepertinya ia mabuk semalaman. "Ma, ada apa ini? Siapa orang-orang ini?" "Doni, hentikan mereka, mereka mau mengambil barang-barang kita." Doni menatap para pria itu dengan bingung. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Di hadapan pria-pria berjas itu, ia hanya bisa gelagapan dan akhirnya mundur ke sudut. Bersembunyi di belakang ibunya sambil gemetaran. "Anu, ibu saya sedang syok. Jadi, bisakah kita bicarakan ini lagi nanti?" "Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan perintah." Para pria itu masuk ke kamar tidur. Ruang ganti tempat tas-tas mewah Riana dipajang, meja rias dengan kotak perhiasan, hingga tempat tidur dengan sprei sutra. Semuanya ditempeli stiker merah. Riana terduduk di lantai dan meraung. Harta yang ia kumpulkan selama 30 tahun, bukti kesuksesannya, kini dirampas di depan matanya. Bukan dirampas. Tapi ia sadar bahwa semua itu sejak awal memang bukan miliknya. Istana pasir yang dibangun di atas utang. Hancur hanya dengan satu ombakan. Malam itu, situasi semakin memburuk. Pemilik apartemen menelepon. Riana tinggal di apartemen itu dengan status sewa. Ia punya gedung, tapi rumah yang ia tinggali adalah milik orang lain. "Bu Riana, ini saya pemilik apartemen. Saya sudah dengar beritanya. Katanya kondisi ibu sedang tidak baik ya?" "Oh, itu. Hanya sementara. Akan segera selesai." "Begitu ya. Tapi saya juga khawatir.
Sebelum uang jaminan sewanya disita, bisakah ibu pindah? Paling lambat akhir bulan ini. Apa? Akhir bulan ini? Itu terlalu. Saya mengerti kondisi ibu, tapi saya juga harus melindungi aset saya. Kalau ibu tidak pindah, saya terpaksa akan menempuh jalur hukum. Telepon ditutup. Riana membanting ponselnya ke lantai. Layarnya hancur berkeping-keping, tapi ia tidak peduli. Doni, kita mau kemana? Tidak tahu, Ma. Aku juga tidak tahu. Doni hanya menatap langit-langit dengan hampa. 34 tahun hidup nyaman di bawah bayang-bayang ibunya. Ia tidak pernah menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa ia lakukan. Keesokan harinya, mereka berkemas dan meninggalkan apartemen. Yang bisa dibawa hanyalah beberapa potong pakaian dan peralatan mandi. Sisanya sudah ditempeli stiker Sita. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah motel di Jakarta Selatan. Setidaknya mereka tidak mau meninggalkan Jakarta Selatan. Tapi kartu kreditnya sudah diblokir, dan uang tunai yang tersisa tidak banyak. Setelah menginap semalam, dompetnya kosong. Ma, tidak ada uang lagi. Kita tidak bisa di sini lagi. Lalu kita kemana? Mereka akhirnya terdampar di sebuah pemandian umum 24 jam. Sebuah pemandian besar di dekat Blok M. Setidaknya mereka masih ingin berada di tempat yang memiliki nama Jakarta Selatan. Mungkin itu sisa-sisa harga diri mereka. Ruang tidur di pemandian itu penuh dengan suara dengkuran dan bau keringat yang apek. Kipas angin di langit-langit berputar dengan berisik, dan cahaya lampu neon menerangi dengan suram. Puluhan orang terbaring di lantai. Ada yang terlihat seperti tunawisma, ada remaja yang sepertinya kabur dari rumah, dan ada juga yang mabuk berat. Riana, dengan pakaian pemandian yang kusam, berbaring di atas tikar keras. Kulitnya yang terbiasa dengan piyama sutra mewah kini bersentuhan dengan kain kasar. Terasa gatal, tapi hatinya lebih perih. Bau tak sedap menusuk hidungnya. Bau keringat, bau kaki, dan bau sisa makanan bercampur menjadi satu. Riana merasa mual, tapi ia harus menahannya. Hanya ini tempat yang bisa ia tuju. Di sampingnya, Doni memegangi perutnya dan merengek. Ma, lapar. Beliin mie instan di kantin, dong. Riana berteriak kesal. Hei, anak gila. Tidak lihat situasinya seperti apa? Masih bisa mikirin makan? Besok mau tidur di mana saja kita tidak tahu. Orang-orang di sekitar menggerutu. Bu, bisa diam tidak? Mau tidur. Nih, kalau gembel ya gembel saja, diam di pojokan. Jangan bikin ribut. Gembel. Kata itu menusuk telinga Riana seperti pisau. Baru beberapa hari yang lalu ia dipanggil ibu di lounge VIP pusat perbelanjaan, kini ia dipanggil gembel di lantai pemandian umum. Riana menggigit bibirnya. Darah mengalir, tapi tidak terasa sakit. Hatinya sudah terlalu sakit hingga rasa sakit fisik tidak terasa lagi. Beberapa hari kemudian, biaya pemandian pun tak sanggup mereka bayar. Uang masuk 100.000 rupiah pun harus dihemat. Uang tunai di tangannya hanya tersisa beberapa lembar 50 ribuan yang lecek dan beberapa koin. Kartu kreditnya semua diblokir, rekeningnya disita. Mereka akhirnya terusir dari Jakarta Selatan dan pindah ke sebuah kos sempit di pinggiran kota. Daerah yang butuh waktu lebih dari 1 jam dengan KRL. Gemerlap lampu Jakarta Selatan semakin menjauh, dan pemandangan di luar jendela semakin suram. Bangunan kos itu sudah tua, tangga sempitnya berderit. Lampu koridornya berkedip-kedip, dan di lorong tercium bau apek. Dindingnya penuh coretan, dan ubin lantainya retak. Tidak ada uang jaminan, sewa 3,5 juta per bulan, bayar di muka. Kamarnya sempit untuk berdua, kata penjaga kos sambil melemparkan kunci. Wajahnya terlihat jengkel, bukan seperti melayani tamu, tapi seperti menangani barang. Riana menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan lembaran uang lecek dari sakunya dan membayar sewa bulan pertama. Saat membuka pintu, bau jamur langsung menyeruak. Sebuah kamar seluas kurang lebih 3 kali 3 meter tanpa jendela. Ruang yang sempit bahkan untuk 1 orang dewasa berbaring. Dindingnya menguning, dan di sudut langit-langit ada bekas rembesan air. Apa ini? Teriak Doni. Dari bawah meja, seekor kecoa seukuran jari keluar. Riana tanpa kata melepas sepatunya dan memukul kecoa itu. Peletak, cairan kuning muncrat,
Tapi ia bahkan tak mau membuang tisu untuk membersihkannya, hanya menggosoknya dengan kaki. Ma, aku tidak bisa tinggal di sini. Ayo pulang. Coba hubungi papa. Ma, papamu? Manusia itu sudah menceraikanku tanpa memberikan uang sepeser pun. Dia sudah punya keluarga baru dan menganggap kita seperti hama. Apa yang kau harapkan dari dia? Riana menatap dinding tanpa jendela dengan hampa. Jalan buntu, tak ada orang yang bisa dimintai tolong, tak ada tempat bersandar, tak ada harapan. Sadar, Doni. Sekarang tidak ada yang membela kita. Malam itu, Riana tidak bisa tidur. Berbaring di lantai yang keras, ia menatap langit-langit. Kejadian beberapa hari terakhir berkelebat di kepalanya seperti mimpi buruk. Apartemen mewah di Jakarta Selatan, ruang ganti yang penuh barang-barang mewah, perlakuan istimewa di lounge VIP, gelar sosialita istri pengembang. Semua kenangan itu kini menjadi siksaan baginya. Di mana letak kesalahannya? Pertemuan keluarga itu? Nenek kampungan itu? Meremehkan cucunya. Riana mengertakkan gigi. Ia masih belum benar-benar mengerti apa kesalahannya. Tanpa tahu siapa yang membuatnya seperti ini, ia hanya berpikir bahwa dunia telah meninggalkannya. Di sampingnya, Doni tidur tengkurap. Suara dengkurannya terdengar begitu menyedihkan. Putra yang ia besarkan selama 34 tahun ternyata seperti ini. Putra yang ia anggap sebagai titisan dan harapannya. Sekolah internasional, UI, MBA Amerika, biaya kuliah miliaran ia habiskan. Lingkungan terbaik, pendidikan terbaik, dan hasilnya, pria 34 tahun yang tidak bisa melakukan apa-apa sendirian, seorang anak mami, memakai kartu kredit ibunya untuk membeli barang mewah, mengendarai mobil ibunya, dan hidup nyaman di bawah bayang-bayang ibunya. Dalam situasi seperti ini, apa yang ada di pikirannya? Lapar? Tidak nyaman. Ingin pulang. Hanya itu. Bagaimana cara keluar dari situasi ini? Bagaimana cara membantu? Pikiran seperti itu tidak ada di kepalanya yang kosong. Riana menangis tanpa suara. Air matanya menetes di lantai yang tak beralas bantal. Untuk apa aku hidup selama ini? Dari seberang lorong, terdengar suara batuk, dindingnya tipis hingga suara orang di kamar sebelah yang bergerak pun terdengar. Riana menutup telinganya dan meringkuk. Apakah ini akhir dari hidupku? Benar-benar berakhir seperti ini? Tapi ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Dasar jurang yang sebenarnya belum ia capai. Saat itu, Bu Sukma berdiri di dekat jendela, menatap langit malam. Laporan dari Bima masuk. Bu, Riana dan putranya sudah pindah ke kos. Di pinggiran Jakarta, kamar seluas 3x3 meter dengan sewa 3,5 juta per bulan. Begitu, setelah bertahan di pemandian, akhirnya jatuh juga ke sana. Selanjutnya bagaimana, Bu? Bu Sukma terdiam sejenak, lalu dengan suara pelan ia menjawab. Jangan diganggu lagi, jangan dibantu juga. Cukup awasi saja. Biarkan mereka hancur dengan sendirinya. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, Bu Sukma menatap kamar Aulia. Lampunya sudah padam, cucunya yang terluka pasti sedang tidur. Ini belum berakhir, sampai mereka datang sendiri dan berlutut. Bu Sukma menutup jendela. Angin malam terasa dingin, tapi ia tidak merasa dingin. Ada api yang membara di dalam hatinya, api balas dendam untuk cucunya. Itulah yang membuatnya tetap hangat. 10 hari di kos, Riana sudah terpojok. Uang yang tersisa di tangannya hanya 2 lembar 50 ribuan. Itu pun sisa setelah membeli 2 bungkus nasi kucing di warung beberapa hari yang lalu. Ia menahan lapar, agar putranya, Doni, bisa makan sekali lagi. Kamar kos sempit dan lembab. 2 orang meringkuk di ruang seluas 3x3 meter tanpa jendela. Dindingnya bernoda jamur, dan di sudut langit-langit ada bekas rembesan air. Malam hari kecoa berkeliaran, dan dari koridor terdengar suara batuk dan dengkuran penghuni lain. Kamar mandi pun umum. Harus antre, dan saat masuk, baunya menusuk hidung. Awalnya Riana tidak bisa buang air di sana, tapi setelah beberapa hari, ia terbiasa. Ia belajar dengan seluruh tubuhnya, sampai di mana batas terendah manusia bisa jatuh. Tapi Doni, tanpa tahu penderitaan ibunya, terus merengek, "Ma, beliin makan. Lapar banget. Tidak ada uang." Kalau tidak ada uang gimana? Masa kita mati kelaparan? Riana mengertakkan
Ia menyesal telah membesarkannya seperti itu selama 34 tahun. Manusia yang hanya tahu makan jika disiapkan, memakai uang jika diberi, dan lari ke ibunya jika ada masalah. Dalam situasi seperti ini, yang ia lakukan hanya mengeluh lapar dan tidak nyaman. Keluar sana, cari kerja. Kerja apa? Aku tidak pernah kerja. Masa lulusan MBA kerja jadi kasir minimarket? Memangnya MBA bisa jadi nasi? Tidak lihat situasinya seperti apa? Doni cemberut dan berbalik memunggungi ibunya. Pria dewasa 34 tahun. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Riana sudah tak punya tenaga untuk bicara lagi. Ia bersandar di dinding dan memejamkan mata. Terdengar suara tetesan air dari langit-langit. Musim hujan membuat kelembaban semakin parah, dan jamur di dinding semakin menjadi-jadi. Apa aku akan mati begini? Benar-benar berakhir seperti ini? Riana mencoba mengingat orang-orang yang bisa dimintai tolong. Mantan suaminya? Ia bahkan tak punya nomor kontaknya. Pasti sedang bahagia dengan keluarga barunya. Teman-teman? Manusia-manusia yang mendekat karena bau uang itu langsung lenyap begitu, Riana bangkrut. Ditelepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Tak ada satupun tempat bersandar di dunia ini. Saat itu, satu wajah terlintas di benaknya. Nenek yang ia temui saat pertemuan keluarga. Nenek tua kampungan yang katanya jualan lauk di pasar. Orang yang datang membungkuk-bungkuk bersama cucunya. Tunggu. Riana membuka matanya lebar-lebar. Sebuah pikiran aneh melintas. Apa yang nenek itu katakan waktu itu? Sebelum besok pagi, akan kembali sebagai air mata darah, katanya. Waktu itu ia tertawa sinis, menganggapnya bualan. Tapi benar, keesokan harinya semua mulai hancur. Kebetulan? Bukan. Terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Riana bangkit. Kepalanya pusing, tapi ia menahannya. Ia merasa menemukan secercah petunjuk. Jangan-jangan nenek itu tahu sesuatu? Atau mungkin nenek itu dalang di balik semua ini? Tapi, mana mungkin? Apa yang bisa dilakukan seorang nenek-nenek pasar? Tanpa uang? Tanpa koneksi. Riana menggelengkan kepala. Pikiran yang konyol. Tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan harapan sekecil apapun, ia memutuskan untuk mencari nenek itu. Siapa tahu, mungkin nenek itu tahu sesuatu. Atau, kalau dia bisa bicara pada cucunya agar mau kembali dengan Doni, mungkin ada jalan keluar. Riana memasukkan sisa uang Rp100.000 ke sakunya dan meninggalkan kos. Ia tidak berkata apa-apa pada Doni. Anak itu toh tidak akan membantu. Naik bus, ganti KRL, ia berkeliling cukup lama. Ia tidak ingat persis di mana lingkungan rumah Aulia. Tapi ia tahu perkiraan lokasinya, jadi ia turun di sekitar sana dan berjalan tanpa arah. Kakinya sakit, perutnya lapar, tapi ia tidak bisa berhenti. Saat ini, inilah harapan terakhirnya. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya ia menemukan sebuah gang yang familiar. Gang yang pernah ia lewati saat Doni mengantar Aulia pulang sebelum pertemuan keluarga. Riana mencoba mengingat dan masuk ke gang sempit itu. Terlihat sebuah rumah joglo tua dengan halaman kecil, atap genteng, pintu kayu. Jelas ini rumahnya. Riana berdiri di depan gerbang. Tangannya gemetar. Apa yang harus kukatakan? Dengan wajah seperti apa aku harus bertemu mereka? Ia teringat penampilannya 10 hari yang lalu. Jaket tweed Chanel, shawl Hermes, jam tangan Cartier, tas Birkin ratusan juta. Saat itu ia meremehkan mereka, menyindir mereka karena naik angkutan umum. Saat itu ia merasa berada di puncak dunia. Bagaimana penampilannya sekarang? Rambut yang tidak keramas selama 10 hari, baju kotor dari kos, pipi yang tirus karena kelaparan. Untung tidak ada cermin. Kalau ia melihat wajahnya sendiri, mungkin ia akan pingsan. Tapi ia tidak bisa mundur. Ia datang dengan mempertaruhkan segalanya. Harga diri, itu tidak ada artinya di depan rasa lapar. Tok, tok. Ia mengetuk gerbang. Jarinya lemas, suaranya pelan. Ia mengetuk sekali lagi. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Yang berdiri di depan pintu adalah Bu Sukma. Bu Sukma menatap Riana dari atas ke bawah. Rambut acak-acakan, baju kotor, wajah tirus. Sulit dipercaya ini adalah wanita yang sama yang 10 hari lalu berbalut barang-barang mewah dan sombong. Oh,
Ini siapa ya? Suara Bu Sukma datar. Tidak terkejut, tidak juga menyambut. Seolah ia sudah menunggunya. Tenang. Saya? Riana tergagap. Tenggorokannya kering. Ada perlu apa kemari? Saya? Mau bicara? Bicara. Riana menunduk. Harga dirinya menghalangi. Ia ingat betul betapa ia meremehkan nenek ini 10 hari yang lalu, dan sekarang, dengan penampilan seperti ini, apa yang harus ia katakan? Masuklah dulu. Tidak mungkin bicara sambil berdiri di sini. Bu Sukma membukakan pintu. Riana ragu-ragu, lalu masuk. Melewati halaman, ia naik ke teras. Bu Sukma menyajikan teh. Teh tawar hangat. Riana memegang cangkir itu. Tangannya gemetar hingga tehnya tumpah. Jadi, ada perlu apa? Tanya Bu Sukma. Riana ragu-ragu sejenak, lalu membuka suara. Saya, akhir-akhir ini sedang sulit. Sulit? Apanya? Semuanya hancur. Gedung, rumah, uang, semuanya hilang. Suara Riana bergetar. Matanya memerah. Lalu, reaksi Bu Sukma dingin. Tanpa simpati, tanpa hiburan. Hanya seperti sedang mengkonfirmasi fakta. Ini bukan perbuatan nenek, kan? Tanya Riana hati-hati. Bu Sukma meletakkan cangkirnya dan menatap lurus ke arah Riana. Apanya? Kehancuran saya. Tiba-tiba bank menarik pinjaman, tidak ada yang mau meminjamkan uang, jangan-jangan. Bu Sukma tersenyum tipis. Senyum yang terlalu dingin untuk disebut senyuman. Baru sadar sekarang, mata Riana membelalak. Benar. Nenek yang melakukannya? Benar. Saya yang melakukannya. Jawaban Bu Sukma tegas. Tanpa menyembunyikan atau berbelit-belit. Bagaimana? Nenek yang jualan lauk di pasar, bagaimana bisa jualan lauk di pasar itu benar? Itu salah satu usaha saya, tapi bukan cuma itu. Bu Sukma melanjutkan perlahan, seperti guru yang mengajar muridnya. Dengan tenang, gedung-gedung yang begitu Anda banggakan, itu kan dibeli dengan utang. Kan? Leverage? Katanya. Beli gedung dengan uang orang lain, lalu bayar bunga dari uang sewa. Saat berjalan lancar memang enak, tapi sekali goyah, bisa hancur seketika. Anda tidak tahu itu? Riana tak bisa berkata apa-apa. Tahu siapa yang meminjamkan utang itu? Bank Hanseong. Hanseong Capital. Lebih dari separuh saham di sana milik saya. Dana dari perusahaan saya yang masuk ke gedung Anda. Anda? Tanpa tahu itu, berani sombong di depan saya. Wajah Riana pucat pasi. Saat Anda pamer sebagai istri pengembang, saya dari belakang sedang memegang leher Anda. Anda bisa bernapas, menghasilkan uang, berfoya-foya, semua itu di bawah izin saya. Mengerti? Riana tak bisa bicara. Pikirannya kosong. Kenapa? Kenapa melakukan ini? Karena apa yang Anda katakan pada cucu saya. Perempuan yatim piatu, tidak punya sopan santun. Tidak ingat? Riana tersentak, tahu tidak betapa cucu saya menangis malam itu? Anak yang datang pada saya di usia 11 tahun setelah kehilangan orang tuanya. Anak itu, setelah 20 tahun, mendengar kata-kata itu lagi dan menangis. Anda pikir saya akan diam saja melihat itu? Suara Bu Sukma menjadi dingin, sedingin es. Anda menuai apa yang Anda tanam. Tidak tahu ya, kalau meremehkan orang, menginjak-injak orang, membuat orang lain menangis, suatu saat akan kembali pada diri sendiri? Riana berlutut di tempat itu. Kakinya lemas, ia hanya bisa terduduk. Dan juga karena nalurinya mengatakan ia harus memohon untuk diselamatkan. Saya salah. Saya benar-benar salah. Waktu itu saya keterlaluan. Tolong, maafkan saya. Riana menundukkan kepalanya hingga dahinya menyentuh lantai. Lantai teras yang dingin terasa di dahinya. Tolong saya. Saya bisa mati kalau begini. Tidak ada makanan. Tidak ada tempat tidur. Saya dan anak saya bisa mati kelaparan di kos. Bu Sukma hanya menatap Riana tanpa kata. Wanita yang 10 hari lalu sombong di hotel, kini bersujud di kakinya. Inilah hidup. Inilah akhir dari kesombongan. Bu Sukma meminum seteguk teh. Lalu perlahan ia membuka suara. Minta maaf? Iya,
Iya, tolong. Kalau begitu, ada satu hal yang harus Anda lakukan. Riana mengangkat kepala. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Apa saja akan saya lakukan? Apa saja? Minta maaf langsung pada Aulia. Dan lakukan dengan benar. Dengan tulus. Akui bahwa apa yang Anda katakan itu salah, dan mohon ampun. Riana mengangguk, berkali-kali. Akan saya lakukan. Akan saya lakukan. Saya akan minta maaf. Bu Sukma bangkit. Aulia sedang tidak ada. Besok malam dia baru pulang, datanglah lagi besok. Dimaafkan atau tidak, itu keputusan Aulia. Setelah itu, kita bicarakan lagi nanti. Riana terus-menerus mengangguk. Terima kasih, tidak perlu berterima kasih. Kalau Anda tulus meminta maaf, akan saya pertimbangkan. Tapi kalau berbohong atau coba-coba menipu, saat itu, saya benar-benar tidak akan menyisakan satu lubang napas pun. Mengerti? Riana menjawab dengan gemetar. Mengerti? Saya mengerti. Bu Sukma mengantarnya sampai ke gerbang. Ia memperhatikan punggung Riana yang berjalan sempoyongan meninggalkan gang. Punggungnya bungkuk. 10 hari lalu di hotel, bahunya tegap dan ia memandang rendah dunia. Sekarang, ia menyusut seperti ranting kering. Beban hidup bisa menekan orang sampai seperti itu. Bu Sukma menatap punggung itu dalam diam. Matahari mulai terbenam, langit memerah, seperti berlumuran darah. Bu Sukma bergumam, tinggal satu langkah lagi. Besok, semuanya akan berakhir. Hari di mana Aulia menerima permintaan maaf secara langsung dan melepaskan lukanya. Hanya dengan begitu ia bisa benar-benar melangkah maju. Babak terakhir dari balas dendam akan ditulis besok. Bu Sukma menutup gerbang. Senja memanjang di halaman. Angin bertiup, daun-daun bergoyang, malam yang damai. Tapi di dalam hati Bu Sukma, api masih menyala. Keesokan malamnya, saat matahari mulai condong ke barat, Aulia pulang kerja menuju rumah neneknya. Ia sudah diberitahu akan ada tamu penting hari ini. Ia sudah bisa menebak siapa, karena kemarin neneknya menelepon dan berkata, ada urusan yang harus kamu selesaikan. Tiba di rumah, Bu Sukma sudah menunggu di halaman. Di teras, sudah disiapkan meja dengan teh. Sudah pulang? Iya, Nek. Hari ini mereka datang, kan? Iya, sebentar lagi. Aulia duduk di teras. Jantungnya berdebar. Ia teringat penghinaan yang ia terima 10 hari lalu saat pertemuan keluarga. Perempuan yatim piatu, tidak punya sopan santun. Kata-kata itu masih tertancap di hatinya, tapi sekarang berbeda. Perasaannya lebih tenang daripada takut. Sekitar pukul 6 sore, gerbang terbuka. Riana masuk. Di belakangnya, Doni mengikuti. Aulia terkejut melihat mereka, sangat berbeda dari 10 hari yang lalu. Riana begitu kurus hingga tulang pipinya menonjol, rambutnya lepek berminyak, bajunya kusut dan kotor. Doni juga sama, badannya kurus, wajahnya tirus, dan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Bu Sukma menyambut mereka. Sudah datang. Duduklah. Riana dan Doni duduk meringkuk di ujung teras. Seperti terdakwa. Penampilan sombong mereka di hotel 10 hari yang lalu sudah lenyap tak berbekas. Bu Sukma berkata pada Aulia. Aulia, mereka ada yang mau dibicarakan padamu. Aulia menatap Riana. Riana menunduk, bibirnya bergerak-gerak. Ia diam cukup lama. Sasaya, suaranya bergetar. Riana mengepalkan tangannya, mengatur napas, lalu melanjutkan. Aulia? Ya Aulia? Panggilannya berubah. 10 hari yang lalu ia memanggil Aulia dengan tatapan meremehkan. Sekarang suaranya terdengar mendesak dan putus asa. Waktu itu saya benar-benar salah. Kata-kata saya di pertemuan keluarga, semuanya salah. Riana menundukkan kepalanya hingga tangannya menyentuh lantai. Saya bilang perempuan yatim piatu. Tidak punya sopan santun. Bilang kamu mendekat untuk memperbaiki nasib. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah gila waktu itu. Wanita gila yang hanya tahu uang. Aulia menatap Riana tanpa kata. Ekspresinya tak terbaca. Tidak dingin, tidak juga hangat. Saya seumur hidup hanya melihat uang. Saya pikir kalau punya uang, semuanya bisa didapat. Orang bisa dibeli dengan uang, kebahagiaan juga bisa dibeli dengan uang.
Makanya saya pikir, kalau anak seperti kamu menikah dengan anak saya, itu rugi. Karena tidak punya keluarga, tidak punya uang. Anak saya harus menikah dengan keluarga yang lebih baik. Suara Riana tercekat. Tapi saya salah. Semuanya salah. Saat tidak punya uang, tidak ada yang menolong. Orang-orang yang saya anggap teman, yang mendekat karena bau uang, semuanya kabur begitu saya bangkrut. Di telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Saya pikir kami sudah berteman lebih dari 30 tahun, ternyata semuanya palsu, tidak ada yang tersisa. Riana mulai terisak. Ingus dan air mata bercampur membasahi wajahnya. Saya tidak pernah memikirkan betapa susahnya kamu tumbuh tanpa orang tua. Betapa sedihnya dibesarkan oleh nenek. Saya tidak peduli dengan semua itu. Saya hanya melihat dari sudut pandang saya. Saya tidak tahu betapa kejamnya itu. Riana bersujud sepenuhnya. Dahinya menyentuh lantai teras. Maaf. Benar-benar maaf. Tolong maafkan saya. Doni di sampingnya juga menunduk. Tapi permintaan maafnya lebih singkat dari ibunya. Aku juga minta maaf. Waktu itu aku tidak bisa berkata apa-apa dan hanya membela ibuku. Aku pengecut. Aulia menatap Doni. Pria yang ia cintai selama setahun, pria yang berjanji akan menikahinya. Tapi sekarang, menatap wajah itu, ia tak merasakan apa-apa. Tak ada cinta, tak ada benci, tak ada dendam, hanya hampa. Selama setahun pacaran, apa yang kamu rasakan padaku? Tanya Aulia pelan. Doni tidak menjawab. Ia menghindari tatapan dan hanya menatap lantai. Waktu kamu melamarku, kamu bilang akan selamanya membelaku. Akan menjadi orang yang bisa kusandari saat aku lelah. Tapi di saat yang paling penting, kamu membela ibumu. Saat ibumu menyebutku perempuan yatim piatu, kamu diam saja. Bukan, kamu bahkan setuju dengan ibumu. Wajah Doni berkerut. Entah karena malu atau menyesal. Seandainya waktu itu kamu bicara satu kalimat saja. Ma, itu tidak benar. Aulia bukan orang seperti itu. Satu kalimat saja. Tapi kamu diam. Bukan. Kamu membela ibumu. Suara Aulia bergetar. Tapi ia tidak menangis. Ia sudah cukup menangis. Itulah wujud asli dari orang yang kupacari selama setahun, kan? Biasanya disembunyikan. Tapi saat krisis datang, sifat aslinya keluar. Saat senang, kamu jadi pacar yang baik. Tapi begitu aku kesulitan, kamu lari. Suara Aulia tenang, tanpa marah, tanpa berteriak. Itu justru lebih menakutkan. Sudah, aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Aku juga tidak akan memaafkanmu. Aku akan melupakannya. Sayang sekali 1 tahun itu, tapi sekarang sudah berakhir. Doni menunduk lebih dalam. Tak ada yang bisa ia katakan. Aulia kembali menatap Riana. Wanita yang bersujud di lantai sambil terisak itu terlihat kasihan, tapi di sisi lain, ia juga merasa lega. Tante, panggil Aulia. Riana mengangkat kepala. Saya juga mau bicara. Aulia berhenti sejenak, mengatur napas. Jujur, kata-kata itu masih tertancap di hati saya. Kata-kata perempuan yatim piatu. Itu tidak mudah dilupakan. Sejak orang tua saya meninggal di usia 11 tahun dan saya dibesarkan nenek, saya sudah berusaha hidup dengan baik. Tidak merepotkan orang lain, hidup dengan baik. Belajar dengan giat, bekerja dan mengumpulkan gaji. Hidup biasa tapi jujur. Suara Aulia sedikit bergetar, tapi saat mendengar kata-kata itu, rasanya seluruh hidup saya selama ini diingkari. Kalau tidak punya orang tua, apa bukan manusia? Kalau dibesarkan nenek, apa tidak punya sopan santun? Pikiran seperti itu muncul. Malam itu, saya menangis sejadi-jadinya. Riana kembali menangis. Bahunya bergetar. Jadi, sulit untuk memaafkan. Jujur, luka itu masih sakit. Mendengar kata-kata Aulia, bahu Riana semakin meringkuk. Tapi, lanjut Aulia, saya juga harus melangkah maju. Kalau terus terikat di sini, saya yang akan lebih menderita. Jadi, saya tidak bisa memaafkan, tapi saya akan melepaskannya. Saya tidak akan membenci lagi. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Riana terus-menerus mengangguk. Terima kasih. Terima kasih.
Bu Sukma menyela. Sudah dengar kata Aulia, kan? Cukup. Pergilah. Riana bangkit dengan sempoyongan. Doni memapahnya. Anu, kalau begitu kami. Riana sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi. Sepertinya mengharapkan bantuan. Tapi Bu Sukma berkata dengan tegas. Permintaan maaf sudah diterima. Tapi itu urusan lain. Masa depan kalian, urus sendiri. Benar saya yang membuat kalian bangkrut, tapi untuk bangkit lagi, itu urusan kalian. Wajah Riana dipenuhi keputusasaan. Tapi, setidaknya sedikit saja. Tidak bisa, kalian harus bangkit sendiri. Semua yang dibangun dengan uang orang lain sudah hancur, kan? Sekarang, hasilkan dengan tangan sendiri. Itulah hidup. Kata-kata Bu Sukma dingin, tapi tidak salah. Riana menggigit bibir dan mengangguk. Baik, baiklah. Riana memegang tangan Doni dan berjalan menuju gerbang. Beberapa langkah di halaman itu terasa begitu berat. 10 hari yang lalu, ia menertawakan rumah ini. Kampungan dan kumuh, katanya. Tapi sekarang, berjalan keluar dengan kakinya sendiri pun terasa sulit. Mereka berdua keluar dari gerbang. Punggung mereka terlihat menyedihkan. Sempoyongan seperti ranting kering, mereka menghilang di ujung gang. Kemana mereka pergi? Kembali ke kos? Atau mencari tempat lain? Aulia menatap punggung mereka dan berpikir, mereka juga akhirnya menuai apa yang mereka tanam. Kalau menginjak orang lain untuk naik, suatu saat akan diinjak juga. Kalau meremehkan orang dengan uang, saat tidak punya uang akan diremehkan juga. Ia merasa kasihan, tapi tidak bersimpati, karena mereka yang lebih dulu melewati batas. Gerbang ditutup. Langit senja memerah di halaman. Angin bertiup, daun-daun bergoyang. Bu Sukma merangkul bahu Aulia. Bagus. Pasti berat ya? Iya, Nek. Tapi anehnya, rasanya lega. Ganjalan di dada seperti terlepas. Harus begitu. Sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Aulia memeluk neneknya erat. Hangat. Nek, terima kasih. Semua ini berkat nenek. Apa? Nenek cuma menonton dari samping. Mereka duduk berdampingan di teras, menatap senja. Langit berubah warna dari merah, kuning, hingga ungu. Terdengar suara burung-burung yang pulang ke sarangnya. Malam yang damai. Nek, aku sudah memutuskan. Apa? Aku akan berhenti kerja dan memulai sesuatu dengan namaku sendiri. Di bidang makanan. Seperti nenek, aku ingin membuat makanan yang bisa menyentuh hati orang. Memperkenalkan masakan Indonesia ke dunia. Itu mimpiku. Bu Sukma tersenyum. Wajah cucunya akhirnya bersinar lagi setelah sekian lama. Bagus. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Nenek akan mendukung dari belakang. Jangan khawatir soal uang. Iya, Nek. Aku akan berusaha keras. Kali ini, aku akan hidup dengan standarku sendiri, bukan standar orang lain. Bu Sukma menggenggam erat tangan cucunya. Nenek selalu bilang, kan? Bukan pakaian yang membuat orang, tapi orang yang membuat pakaian. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, dirimu akan bersinar. Nenek percaya itu. Terima kasih, Nek. Terima kasih banyak. Matahari benar-benar terbenam, dan kegelapan mulai turun. Tapi hati mereka terang. Bintang pertama muncul di halaman. Balas dendam telah berakhir, luka mulai sembuh. Dan sebuah awal yang baru menanti. Bu Sukma berpikir, cukup. Tugasku sudah selesai. Anak ini akan menempuh jalannya sendiri. Aulia menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang mulai bermunculan. Ia teringat masa kecilnya saat melihat bintang bersama orang tuanya. Dulu ia sedih, tapi sekarang terasa hangat. Mama? Papa? Aku sudah tidak apa-apa. Ada nenek, awal yang baru. Sekarang, hidupku yang sesungguhnya dimulai, angin bertiup di halaman. Daun-daun bergoyang, malam yang damai. Dan besok, akan menjadi hari yang lebih baik. Bagaimana cerita hari ini menurut Anda? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.